Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya, dengan semua nikmatnya, kita dapat bertemu lagi, kita dapat bertatap muka walaupun lewat online ya, di channel YouTube Bang Toyib. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para sahabat Bang Toyib, karena tanpa kalian semua mungkin channel YouTube saya belum dapat berkembang. Beberapa hari yang lalu ada sebuah kejadian, yaitu meninggalnya almarhum Mas Joko dari sedulur PSHT. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang Mas Joko. Tapi sebelum menonton, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya, karena subscribe itu gratis. Silat adalah bagian yang tak dapat dipisahkan dari perjalanan peradaban Nusantara. Oke, pada beberapa hari yang lalu ada sebuah kejadian yang tragis, yaitu meninggalnya Mas Joko dari sedulur PSHT. Semoga arwah Mas Joko diterima di sisi Allah dan termasuk golongan orang-orang yang soleh. Mas Joko meninggal karena kecelakaan tunggal, yaitu Mas Joko itu meninggal karena menabrak pohon. Dalam sebuah infonya itu adalah pohon trembesi. Beliau meninggal setelah menghadiri pernikahan saudaranya PSHT. Ketika dia pulang, posisinya motor ngebut, akhirnya beliau itu menabrak pohon, jebres. Tapi yang anehnya, malah dalam media sosial itu digoreng, katanya yang ngebunuh Mas Joko itu orang-orang Pagar Nusa. Padahal dalam kejadian itu Mas Joko itu ditolong oleh satpam, dan satpamnya itu adalah orang Pagar Nusa. Saya ucapkan ini nggak mengada-ngada, karena saya punya bukti video klarifikasi ketua PSHT dan Pagar Nusa setempat. Inilah videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Suwarno, Ketua Ranting PSHT Gondang atau Kecamatan Gondang, terkait dengan kejadian yang terjadi tadi malam di wilayah Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, yang mana korbannya adalah anggota saya atau warga PSHT Ranting Gondang. Saya sebagai Ketua Ranting, karena kejadian tidak ada di TKP, saya sangat percaya kepada keamanan, yaitu kepolisian dalam hal ini. Saya mengakses langsung ke sana bahwa kejadian itu murni kecelakaan, yang mana yang bersangkutan jatuh nabrak pohon asam, kemudian ditolong sama satpam PN. Banyak saksinya, ada saksi, kemudian banyak saksinya. Terus kemudian diawali dari kejadian itu, kenapa saling tidak dewasa menyikapi sebuah permasalahan. Permasalahannya apa saya nggak tahu, tetapi awalnya adalah syukuran, undangan syukuran karena pernikahan. Tapi bagaimana lebih detail tentu teman-teman kepolisian Polsek Brebek dan Polres Nganjuk akan menangani ini secara prosedural, dan saya sebagai Karanting PSHT Gondang sangat mempercayakan itu. Kemudian kepada anggota, saya berharap, saya menghimbau agar selesailah di sini, percayakan kepada kepolisian untuk menangani ini profesional. Kita percayakan. Kemudian ada unsur balas dendam dan atau apa, saya kalau memang masih dianggap sebagai ketua ranting, saya himbau tidak usah, nanti akan merugikan diri sahabat sendiri. Apalagi menyangkut situasi pandemi COVID-19, kita mendapatkan izin untuk pengesahan calon warga kita 2020 begitu sulitnya. Kita sudah diberi izin, tolong itu dijaga. Kantipmas di wilayah Gondang pada khususnya, Nganjuk pada umumnya, tolong dijaga sama-sama. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kemudian kepada saudara saya Kang Praptor, mari kita pimpin Gondang, PN dan ESA kita sinergikan. Kita minta petunjuk, bimbingan dan arahan kepada unsur pimpinan kecamatan, khususnya dari kepolisian, bagaimana menangani
Kalau beda pendapat, tentu kepolisian lebih punya pengalaman. Mungkin seperti itu harapan saya, kita rukunkan antara PM dan ESA. Berawal dari Gondang, tanggung jawab kita seperti itu, kita akan satukan visi misi yang mana kita bisa satukan. Kalau masalah rahasia organisasi, saya rasa kita semuanya pada tahu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prapto, Ketua Pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa, pengurus anak cabang Kecamatan Gondang. Yang pertama mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas nama pribadi maupun organisasi. Terus yang kedua, saya menyerahkan sepenuhnya kasus tadi malam itu kepada pihak kepolisian agar bisa diungkap secara baik dan juga secara prosedural. Dan untuk saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, adik-adik saya dari Pagar Nusa, untuk tetap menjaga diri agar tidak terprovokasi, agar tidak terpancing isu-isu yang beredar di media sosial. Selanjutnya, saya juga akan berkoordinasi dengan Mas Bambang selaku Ketua Ranting PSHT Kecamatan Gondang untuk selalu menjaga kekondusifan, keamanan dan ketertiban untuk Kecamatan Gondang pada khususnya. Terima kasih, itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah videonya. Jangan sampai hanya gara-gara info yang digoreng oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab, kita lantas perang, kita lantas baku hantam, kita lantas bermusuhan. Karena dalam sejarahnya Pagar Nusa dan PSHT itu aslinya nggak pernah bermusuhan, hanya oknum-oknumnya saja. Mungkin oknum dari Pagar Nusanya atau oknum dari PSHT-nya. Karena saya sendiri teman PSHT itu banyak sekali dan rukun, bahkan di rumah saya sering sekali dihadiri para pendekar PSHT yang hanya ingin sekedar bermain ke rumah saya, hanya sekedar ngopi lah, karena kami tidak terlalu fanatik buta. Fanatik boleh, goblok jangan ya, karena hakikatnya kita sedulur semua. Jadi ketika Nganjuk itu panas lagi, bahkan di media sosial ada yang mengatakan hitamkan Nganjuk. Buat apa? Mas Joko meninggal karena laka lantas, gak ada kaitannya dengan Pagar Nusa. Bahkan andai kata terjadi gesekan lagi di Nganjuk, ada beberapa kemungkinan, yaitu akan dipersulitnya pengesahan di kubu PSHT maupun di kubu Pagar Nusa oleh pemerintah setempat jika kita tidak mematuhi aturan dari pemerintah. Jangan lupa like, komen, share ke channel Bang Toy YouTube. Channelnya Bang Toy. Di channel Bang Toy, karena subscribe itu gratis.